Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang disebut oleh Nabi, yauma la dhilla illa dhilluh. Nggak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah. Cuman satu-satunya tempat kita berteduh, nggak akan kepanasan, nggak akan kepayahan, cuman berada di bawah naungan Allah. Masalahnya cuman ada 7 komunitas yang masuk ke dalam naungan itu. Sisanya nggak. 7 komunitas ini pun ternyata saringan dari orang mukmin, saringan dari orang Islam. Jadi bukan masalah yang penting saya udah Islam, enggak. Dari orang Islam sendiri masih disaring lagi benar-benar yang spesial. 7 golongan kalau bahasa resminya, 7 komunitas, 7 geng kalau bahasa anak nongkrongnya. Cuman ada 7 kelompok. Salah satu dari 7 kelompok itu, nomor 2-nya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah atau dalam ketaatan kepada Allah. Pertanyaannya, apa definisi syab atau pemuda? Secara usia dalam Islam, pemuda itu usia di bawah 40 tahun. Itu syab. Secara status belum menikah. Kalau udah menikah Ustadz, udah bukan syab. Karena ujiannya nggak seperti yang belum menikah. Beda, saya pernah ngerasain. Berat. Apalagi ada satu teman saya kemarin baru ditinggalin mantannya nikah, ngirim pula hasil video-video sama fotonya ke dia. Langsung udah nggak terkontrol, langsung kita pegang rame-rame. Jangan sampai dia nyari tower. Nyari tower, ngapain lo? Mau benerin Ustadz, ada yang rusak. Pura-pura ternyata mau loncat. Nah ini nih namanya ujian. Ujian ketika kita belum menikah, ujian di usia muda di bawah 40 tahun. Kalau belum menikah tapi udah di atas 40 tahun, beda lagi. Usianya di bawah 40 tahun, secara status belum menikah. Karena kalau udah menikah, dia udah ngerasain ketenangan, sakinah. Litaskunu ilaiha, supaya kalian cowok-cowok merasa tenang kepada perempuan. Udah tenang. Tapi kalau sebelum menikah, itu zulzilu. Zulzilu itu kalau dalam bahasa kita tuh gempa dengan skala 9,8 skala Richter. Itu zulzilu tuh. Sampai ada ayat zulzilu iza zulzilatil ardu, dan yang tahu banget ayat itulah jomblo. Zilzal, kehidupannya itu terguncang luar biasa. Ngelihat orang semuanya kayak dia paling sengsara di muka bumi. Ngelihat setiap orang tuh deg-degan, ngelihat cewek deg-degan. Apalagi ngelihat ceweknya crowd kayak gini gitu ya. Baru masuk di depan mall, aduh saya kok deg-degan ya. Zulzilu, guncangannya tuh luar biasa. Kalau yang udah sakinah, santai. Karena di sebelahnya ada istri. Kalau nggak ada istri, deg-degan juga. Gitu. Intinya mah beda ujiannya. Karena beda ujiannya, maka beda pula rewardnya. Al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan Allah itu tergantung beratnya beramal. Buat yang masih sendiri, beramal itu lebih berat. Kenapa? Karena zilzal dalam di batinnya tuh kenceng. Godaannya tuh banyak. Mikirin itu nggak jelas apa yang dipikirin. Karena ya gitu, kondisinya tuh antara kayak nggak ada kejelasan status. Apalagi dia udah sendiri digantung. Kan lebih nggak jelas lagi ya, saya gimana. Berat statusnya. Nah ini nih ngeri banget ujiannya. Kalau dia nggak pegang Allah, dosanya itu bisa udah 1, 2, 3. Dosa-dosa besar itu beruntun bisa dia lakuin. Udahlah kayak gitu, nggak tahu harus melampiaskan kepada yang halal. Dia tinggal di antara kelompok masyarakat yang tidak terjaga, yang penuh fitnah. Tinggal di kos-kosan, kos-kosannya campur cewek cowok, dan di situ itu anak-anak yang mungkin belum semuanya pada paham agama atau taat beragama, sehingga biasa aja ngobrol, keluar dari kamar itu pakai daster biasa. Itu kan zilzal kan, itu ujian yang berat. Terus harus kemana?
Kalau yang udah nikah pulang ke rumah, kita pulang kemana? Zilzal kan, guncang. Gak usah diterusin kata-katanya. Masa saya harus bilang ke kamar mandi Ustadz? Enggak lah. Maka itu kan dosa kan? Jadi dosa juga nih. Terus gimana dong? Kita harus ngapain Ustadz? Nah disitulah ujiannya. Sehingga kalau dalam kondisi kayak gitu, dia bisa istiqomah, dia bisa tetap taat kepada Allah, itu dia istimewa banget. Lebih istimewa daripada yang udah nikah.